Pernahkah sobat investor membayangkan apa yang terjadi ketika dua raksasa e-commerce bergabung? Rumor panas saat ini menyebutkan bahwa Temu, platform e-commerce asal Cina, sedang mengincar Bukalapak. Jika benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu akuisisi terbesar yang pernah mengguncang pasar Indonesia. Tapi, apakah ini hanya spekulasi atau ada kenyataan di balik rumor ini? Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini, pasar saham Indonesia dikejutkan oleh rumor bahwa Temu, e-commerce besar asal Cina, berencana mengakuisisi PT Bukalapak.com atau Buka. Berita ini tidak hanya menimbulkan spekulasi di kalangan investor, tetapi juga langsung berdampak pada harga saham Bukalapak. Pada 7 Oktober 2024, saham Buka melonjak lebih dari 25%, meskipun manajemen Bukalapak belum memberikan konfirmasi atas kebenaran rumor tersebut. Pasar tampaknya bereaksi lebih cepat daripada informasi resmi yang keluar. Kabar ini memicu banyak tanda tanya di kalangan pelaku pasar. Apakah akuisisi ini mungkin terjadi? Jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak, dampaknya terhadap lanskap e-commerce Indonesia bisa sangat besar. Mengingat Temu sebelumnya kesulitan menembus pasar Indonesia karena kebijakan perlindungan UMKM lokal, akuisisi ini bisa menjadi jalan masuk strategis bagi mereka. Namun, tanpa verifikasi dari kedua belah pihak, investor kini harus menimbang dengan hati-hati, apakah ini peluang emas atau sekadar spekulasi yang berisiko. Bayangkan sejenak, bagaimana peta e-commerce Indonesia yang bisa berubah drastik jika akuisisi ini benar-benar terjadi. Temu, yang selama ini dikenal sebagai raksasa e-commerce global, berusaha keras menembus pasar Indonesia, tetapi selalu terbentur oleh regulasi yang ketat. Pemerintah Indonesia telah lama melindungi UMKM lokal, memastikan bisnis kecil tidak kalah bersaing dengan platform besar yang menawarkan harga murah, langsung dari produsen. Namun, jika Temu berhasil mengakuisisi Bukalapak, situasinya akan berbeda. Bukalapak, dengan ekosistem yang sudah mapan dan basis pengguna yang besar, dapat menjadi jembatan emas bagi Temu untuk masuk ke pasar Indonesia tanpa harus langsung berhadapan dengan regulasi yang membatasi. Bagi Bukalapak sendiri, ini bisa menjadi peluang besar sekaligus tantangan. Dengan dukungan modal dan teknologi dari Temu, mereka bisa memperluas inovasi dan daya saingnya, menghadapi pemain-pemain besar lain seperti Tokopedia dan Shopee. Namun, pertanyaannya adalah, apakah akuisisi ini benar-benar akan membuka peluang bagi Bukalapak, atau malah mengubah esensi platform yang selama ini dikenal mendukung UMKM lokal? Pemerintah tentunya akan memantau dengan cermat, karena akuisisi semacam ini berpotensi menggeser keseimbangan antara e-commerce raksasa dan bisnis kecil. Disinilah letak pertaruhannya. Apakah kolaborasi ini akan menjadi solusi sempurna bagi kedua belah pihak, atau justru mengancam ekosistem bisnis lokal yang selama ini dijaga dengan ketat? Ketika rumor akuisisi ini mulai beredar, pasar langsung bereaksi dengan volatilitas yang tinggi. Pada 7 Oktober 2024, saham Bukalapak melonjak lebih dari 25%. Sebuah lonjakan tajam yang jelas mencerminkan betapa besarnya ekspektasi investor terhadap akuisisi potensial ini. Namun, hanya sehari setelah itu, euforia pasar mulai mereda. Saham Buka turun drastis, meninggalkan investor bertanya-tanya, apakah ini hanya sekadar spekulasi pasar atau ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di balik layar? Fluktuasi ini menggambarkan betapa rapuhnya sentimen pasar terhadap rumor. Sebuah pelajaran penting bagi investor untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum diverifikasi. Reaksi pasar ini juga menjadi cerminan betapa sensitifnya sektor e-commerce terhadap perubahan besar seperti akuisisi. Strategi akuisisi semacam ini bukanlah hal baru di industri e-commerce. Temu, seperti perusahaan global lainnya, memahami bahwa untuk menembus pasar yang diatur ketat seperti Indonesia, mengakuisisi pemain lokal bisa menjadi jalan pintas yang cerdas. Dengan mengakuisisi Bukalapak, Temu tidak hanya mendapatkan akses ke jutaan pengguna dan jaringan UMKM lokal, tetapi juga dapat menghindari hambatan regulasi yang selama ini menghalangi mereka. Kita bisa melihat strategi serupa yang digunakan oleh TikTok, yang berkolaborasi dengan Tokopedia untuk memperluas jangkauan mereka di Indonesia. Dalam kasus ini,
Temu mencoba menggabungkan kekuatan global dengan pemahaman lokal melalui Bukalapak, sebuah langkah strategis yang bisa mengubah aturan permainan dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Tapi, apakah langkah ini akan menjadi kemenangan besar, atau malah membawa lebih banyak risiko? Jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak, dampaknya terhadap UMKM lokal bisa sangat signifikan. Di satu sisi, ini bisa membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan internasional yang ditawarkan oleh Temu. UMKM yang sebelumnya hanya menjual produk di dalam negeri bisa mendapat akses ke pasar global. Namun, di sisi lain, ancaman terhadap keberlangsungan bisnis lokal juga tidak bisa diabaikan. Jika Temu membawa strategi mereka yang langsung menghubungkan produsen ke konsumen tanpa melalui pengecer, UMKM yang bergerak di bidang distribusi bisa terkena dampaknya. Di sini, keseimbangan antara mendukung inovasi dan menjaga keberlangsungan UMKM menjadi krusial. Apakah sinergi ini benar-benar menguntungkan kedua belah pihak, atau justru menciptakan persaingan yang tak seimbang? Di tengah semua spekulasi ini, penting bagi investor untuk bersikap hati-hati. Keterbukaan informasi dan etika korporasi harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus rumor akuisisi seperti ini, transparansi dari perusahaan sangat penting. Bukalapak telah menekankan bahwa mereka akan memberikan klarifikasi jika ada informasi yang terverifikasi. Investor harus belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh lonjakan sementara di harga saham akibat rumor yang belum terkonfirmasi. Keputusan investasi yang bijak selalu didasarkan pada data yang akurat, bukan spekulasi semata. Jadi, sebelum Anda terjun lebih dalam ke pasar yang penuh dengan rumor ini, pastikan untuk memeriksa informasi resmi dan selalu pertimbangkan risiko yang ada. Dalam dunia investasi, rumor seringkali menjadi pedang bermata dua, bisa membawa peluang besar, tapi juga menimbulkan risiko yang tak terduga. Saat rumor akuisisi seperti Temu dan Bukalapak beredar, investor seringkali tergoda untuk segera bertindak, berharap meraih keuntungan dari lonjakan harga saham. Namun, kenyataannya, berinvestasi berdasarkan spekulasi saja ibarat berjalan di atas landasan yang rapuh. Keputusan yang bijak seharusnya didasarkan pada informasi yang terverifikasi dan transparansi dari perusahaan. Dalam kasus Bukalapak, meskipun pasar bereaksi cepat terhadap rumor, penting untuk tetap waspada dan menunggu konfirmasi resmi. Investor perlu menjaga keseimbangan antara optimisme dan kehati-hatian, memastikan bahwa mereka tidak terburu-buru dalam mengambil risiko yang belum tentu benar. Lalu, mengapa akuisisi menjadi strategi favorit perusahaan seperti Temu dan TikTok? Jawabannya terletak pada regulasi yang ketat di negara-negara seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melindungi UMKM lokal dan memperketat aturan bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi langsung di negara ini. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi yang digunakan Temu dan TikTok cukup cerdas. Alih-alih mencoba menembus pasar sendirian, mereka mencari mitra lokal atau mengakuisisi perusahaan yang sudah memiliki pijakan kuat. Dengan langkah ini, mereka bisa meraih akses pasar yang lebih luas tanpa harus berhadapan langsung dengan regulasi ketat yang membatasi mereka. Dalam kasus ini, kita bisa melihat bahwa akuisisi bukan hanya sekadar perluasan bisnis, tetapi juga solusi cerdik untuk menavigasi tantangan regulasi di pasar yang baru. Namun, apakah strategi ini akan berhasil di Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Indonesia, dengan populasi besar dan semakin meningkatnya adopsi digital, menjadi magnet bagi perusahaan e-commerce global. Namun, pasar ini tidak semudah yang terlihat. Perusahaan-perusahaan seperti Temu menghadapi tantangan besar ketika harus menyesuaikan diri dengan regulasi lokal yang ketat. Pemerintah Indonesia, dengan tujuan melindungi UMKM lokal, menerapkan aturan yang membatasi dominasi platform e-commerce asing agar pasar tidak dikuasai oleh raksasa global. Regulasi ini tidak hanya terkait dengan pembatasan investasi asing, tetapi juga melibatkan aturan mengenai pajak, persyaratan lisensi, hingga pengaturan yang mencegah monopoli pasar. Perusahaan global yang ingin bermain di Indonesia harus sangat cermat, tidak hanya dalam memahami regulasi ini, tetapi juga dalam menciptakan strategi yang memungkinkan mereka tetap kompetitif tanpa melanggar aturan. Untuk menghadapi tantangan ini, banyak perusahaan global menerapkan strategi adaptif. Salah satu cara paling efektif adalah bekerja sama dengan mitra lokal atau melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang sudah memahami medan. Temu,
Misalnya, jika berhasil mengakuisisi Bukalapak, tidak hanya akan mendapatkan akses ke jutaan pengguna, tetapi juga jaringan distribusi dan pengetahuan mendalam tentang pasar lokal. Dengan demikian, Temu bisa lebih mudah menavigasi regulasi yang ketat tanpa harus memulai dari nol. Strategi serupa juga telah diterapkan oleh perusahaan lain seperti TikTok dan Alibaba, yang memanfaatkan kerjasama dengan platform lokal untuk memperkuat posisinya di pasar. Meski begitu, tantangan tetap ada. Perusahaan global harus terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan di tengah pasar yang sangat kompetitif ini. Akankah Temu berhasil menaklukkan tantangan regulasi Indonesia? Itu masih menjadi pertanyaan besar yang menarik untuk kita tunggu jawabannya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Bukalapak saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Menariknya, ketika kita berbicara tentang struktur kepemilikan Bukalapak, ada fakta penting yang mungkin luput dari perhatian. Pemegang saham terbesar Bukalapak saat ini adalah PT Kreatif Media Karya, yang memiliki sekitar 24,62% dari total saham, atau setara dengan lebih dari 25 miliar lembar saham. PT Kreatif Media Karya sendiri merupakan bagian dari grup MTech, konglomerasi besar di Indonesia yang memiliki berbagai investasi strategis, terutama di sektor media dan teknologi. Yang tidak kalah menarik adalah bahwa masyarakat memegang porsi terbesar dari saham Bukalapak, yaitu 50,51%, atau lebih dari 52 miliar lembar saham. Dengan begitu banyaknya pemegang saham publik, reaksi terhadap rumor akuisisi ini telah menciptakan fluktuasi besar pada harga saham Bukalapak di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa spekulasi terkait akuisisi dapat dengan cepat mempengaruhi keputusan investasi publik. Seiring dengan naik turunnya harga saham, banyak yang bertanya-tanya, apakah pemegang saham mayoritas seperti PT Kreatif Media Karya akan tetap mendominasi, atau akuisisi ini akan membawa perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan dan arah perusahaan? Menariknya, meskipun rumor akuisisi ini mengguncang pasar, ada tren yang cukup mengkhawatirkan di laporan keuangan Bukalapak. Tercatat bahwa aset Bukalapak mengalami penurunan dari 26,1 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 25,1 triliun rupiah di Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan dalam mempertahankan kekuatan asetnya. Penurunan ini, meskipun tampak kecil, tetap mengisyaratkan adanya tekanan di sektor operasional atau mungkin strategi pengembangan yang belum memberikan hasil sesuai harapan. Tak hanya itu, ekuitas Bukalapak juga mengalami penurunan dalam periode yang sama, dari 25,3 triliun rupiah menjadi 24,4 triliun rupiah. Penurunan ini bisa menjadi sinyal bahwa kemampuan Bukalapak untuk menghasilkan nilai bagi para pemegang sahamnya juga sedikit tergerus. Namun, pertanyaannya adalah, apakah penurunan ini akan memicu percepatan akuisisi, atau justru membuat prosesnya semakin rumit? Penurunan ekuitas dan aset ini menjadi elemen penting yang tak boleh diabaikan oleh investor yang mengamati perkembangan Bukalapak dari dekat. Di tengah penurunan aset dan ekuitas yang cukup signifikan, ada berita yang sedikit lebih menggembirakan bagi Bukalapak. Liabilitasnya mengalami penurunan. Dari yang semula 792 miliar rupiah pada Desember 2023, liabilitas perusahaan turun menjadi 682 miliar rupiah pada Juni 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kewajiban finansial Bukalapak, yang bisa menjadi sinyal positif di mata investor. Mengurangi liabilitas tentunya dapat memberikan ruang lebih bagi perusahaan untuk berinvestasi kembali, atau bahkan memperkuat posisi di pasar. Namun, pertanyaannya, apakah penurunan liabilitas ini cukup untuk mengimbangi penurunan aset dan ekuitas yang lebih signifikan? Sementara itu, di sisi pendapatan, Bukalapak menunjukkan performa yang lebih baik. Pendapatannya meningkat dari 2,1 triliun rupiah pada Juni 2023 menjadi 2,4 triliun rupiah pada Juni 2024.
Ini merupakan tanda bahwa meskipun ada tekanan di sisi aset dan ekuitas, perusahaan masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang stabil dalam pendapatan. Kenaikan pendapatan ini bisa jadi merupakan hasil dari strategi baru atau peningkatan volume transaksi yang signifikan di platform mereka. Namun, apakah lonjakan pendapatan ini cukup untuk menutupi kerugian yang terlihat pada sisi aset dan ekuitas? Ini adalah pertanyaan besar yang belum terjawab dan pastinya akan terus memengaruhi pola pikir para pemegang saham dan investor ke depannya. Namun, di balik peningkatan pendapatan yang terlihat menjanjikan, ada lonjakan yang cukup mencemaskan pada beban pokok pendapatan Bukalapak. Dari 1,6 triliun rupiah pada Juni 2023, beban ini meningkat tajam menjadi 1,9 triliun rupiah di Juni 2024. Kenaikan ini menandakan adanya tekanan pada margin keuntungan perusahaan, yang mungkin mencerminkan biaya operasional yang lebih tinggi atau peningkatan biaya terkait dengan ekspansi dan pengembangan layanan. Walaupun pendapatan meningkat, beban yang semakin besar bisa menjadi hambatan dalam menjaga kestabilan profitabilitas perusahaan. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari lonjakan beban ini? Apakah perusahaan sedang berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur? Ataukah ada perubahan signifikan dalam model bisnis yang menambah tekanan biaya? Lebih mengkhawatirkan lagi, kerugian investasi Bukalapak juga mengalami lonjakan yang sangat besar. Dari 120 miliar rupiah pada Juni 2023, kerugian investasi ini melonjak menjadi 1,3 triliun rupiah di Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa Bukalapak mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola portofolio investasinya yang mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kerugian besar dalam investasi ini bisa menjadi tanda bahwa perusahaan harus meninjau kembali strategi investasi mereka agar tidak semakin terperosok dalam kerugian yang lebih dalam. Ketika kita melihat angka-angka yang lebih mendalam, gambaran tentang tantangan keuangan Bukalapak semakin jelas. Rugi periode berjalan perusahaan melonjak drastis, dari 393 miliar rupiah pada Juni 2023 menjadi 747 miliar rupiah pada Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pendapatan, perusahaan masih berjuang keras untuk mencapai titik impas dengan kerugian yang terus membengkak. Apa yang menjadi penyebab utama dari lonjakan kerugian ini? Apakah ini akibat biaya operasional yang lebih tinggi? Atau ada masalah struktural yang lebih mendalam dalam model bisnis Bukalapak yang belum teridentifikasi? Meningkatnya kerugian ini tentu mengundang pertanyaan besar. Apakah Bukalapak bisa kembali pulih? Yang lebih mencolok lagi adalah kerugian yang dialami oleh pemilik entitas induk Bukalapak, yang juga mengalami lonjakan signifikan. Dari 389 miliar rupiah pada Juni 2023, kerugian ini meningkat menjadi 751 miliar rupiah pada Juni 2024. Ini berarti bahwa bukan hanya perusahaan yang mengalami tekanan, tetapi juga para pemegang saham utama yang mulai merasakan dampak negatif dari performa finansial Bukalapak. Dengan kerugian yang terus meroket, dampak potensial bagi masa depan Bukalapak semakin sulit diprediksi. Mengintip lebih dalam pada rasio-rasio keuangan, kita melihat bahwa kinerja Bukalapak di kuartal terakhir menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Return on equity tercatat minus 6,1% pada Juni 2024, yang berarti perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan yang memadai dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Angka negatif ini menandakan bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengelola sumber daya ekuitas mereka, memunculkan pertanyaan besar. Apakah Bukalapak masih mampu mempertahankan daya tarik bagi investor? Ataukah tren kerugian ini akan terus berlanjut? Tidak hanya return on equity yang menunjukkan angka negatif, tetapi return on assets Bukalapak juga tercatat minus 5,9% pada Juni 2024. Ini semakin memperburuk gambaran tentang bagaimana perusahaan mengelola aset-asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan return on assets yang juga negatif, perusahaan tampaknya kesulitan memaksimalkan potensi dari aset yang dimilikinya. Apakah ini berarti perusahaan harus mencari cara untuk merestrukturisasi operasional dan asetnya? Inilah pertanyaan yang semakin mendalam dan semakin mempengaruhi bagaimana investor dan pihak-pihak terkait memandang masa depan Bukalapak. Angka-angka keuangan Bukalapak semakin memperlihatkan gambaran yang kompleks dan penuh tantangan. Salah satunya adalah net profit margin yang tercatat minus 31,1% pada Juni 2024. Sebuah angka yang menggambarkan betapa dalamnya kerugian yang dialami perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan.
Ini berarti bahwa dari setiap rupiah yang diperoleh Bukalapak, hampir sepertiganya berakhir sebagai kerugian. Ini adalah indikator yang sangat kuat bahwa meskipun pendapatan meningkat, perusahaan masih berjuang keras untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Apakah ini menunjukkan bahwa struktur biaya perusahaan terlalu tinggi? Ataukah ada faktor lain yang lebih mendalam yang menyebabkan margin keuntungan terus tergerus? Lebih lanjut lagi, debt to equity ratio Bukalapak tercatat hanya 2,8% pada Juni 2024, sebuah angka yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang relatif rendah dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Ini bisa dilihat sebagai tanda positif dari sisi kestabilan keuangan, di mana perusahaan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap tekanan utang. Namun, dengan kerugian yang terus membengkak, apakah rasio utang yang rendah ini cukup untuk menopang kelangsungan perusahaan? Atau justru, minimnya utang ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengakses pembiayaan yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan dan ekspansi? Melihat lebih dalam ke arus kas perusahaan, kita menemukan angka yang cukup mencolok dan menimbulkan pertanyaan besar. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi Bukalapak tercatat hanya 105 miliar rupiah pada Juni 2024. Meskipun arus kas positif ini menunjukkan adanya kelangsungan operasional, angka ini terbilang kecil dan tentu saja tidak cukup untuk menutupi berbagai tantangan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan pendapatan yang meningkat, arus kas operasional yang terbatas ini semakin menyoroti ketidakmampuan Bukalapak untuk menghasilkan likuiditas yang memadai. Apakah ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi operasional? Ataukah ada faktor lain yang menghambat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas lebih banyak dari aktivitas inti mereka? Yang lebih mengejutkan adalah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi, yang tercatat sebesar 6 triliun rupiah pada Juni 2024. Angka ini jauh lebih besar daripada arus kas operasional, yang menunjukkan bahwa Bukalapak telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk investasi, mungkin untuk ekspansi atau pengembangan infrastruktur yang lebih besar. Namun, dengan kerugian yang terus membengkak dan pendapatan yang masih terbatas, pertanyaannya adalah, apakah investasi besar ini akan membawa hasil yang sepadan, atau justru menambah beban finansial perusahaan? Meskipun Bukalapak berhasil menghasilkan arus kas sebesar 13 miliar rupiah dari aktivitas pendanaan pada Juni 2024, angka ini tampaknya tidak cukup untuk menutupi keseluruhan kebutuhan finansial perusahaan yang terus menurun. Arus kas pendanaan ini mungkin menggambarkan upaya perusahaan untuk menarik dana baru, mungkin dari pemegang saham atau kreditur, dalam rangka menjaga kelangsungan operasional dan menutupi defisit yang terjadi di sisi arus kas operasional dan investasi. Namun, dengan angka yang terbilang kecil ini, pertanyaannya adalah apakah strategi pendanaan Bukalapak dapat bertahan dalam jangka panjang, ataukah perusahaan akan terus menghadapi tekanan besar untuk menarik lebih banyak dana demi menjaga likuiditasnya? Lebih mengejutkan lagi, Bukalapak tercatat mengalami penurunan arus kas sebesar 5,9 triliun rupiah pada Juni 2024. Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengamankan pendanaan, perusahaan masih menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan kondisi keuangannya. Arus kas yang tergerus begitu besar menciptakan pertanyaan penting. Apakah perusahaan akan mampu bertahan tanpa adanya suntikan dana yang lebih besar? Penurunan arus kas yang signifikan ini membuka spekulasi lebih dalam mengenai arah masa depan perusahaan dan bagaimana langkah strategis perusahaan bisa memengaruhi perjalanan mereka ke depan. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.